Assalamualaikum Bray, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang lagi-lagi kita akan membahas soal FPI. Sejak Pak Habib Rizik pulang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, FPI dan pimpinannya itu terus-terusan dirundung oleh begitu banyak masalah. Bahkan ketika Pak Habib Rizik menginjakan kaki pertama kalinya di Indonesia, itu fasilitas-fasilitas rusak. Kemudian kerumunan itu menyebabkan masalah pidana. Kemudian tes swabnya dipermasalahkan, ini benar atau tidak, membahayakan dan sebagainya, karena pejabat di Petamburan sendiri ada yang kena COVID dan lain sebagainya. Setelah itu ada kejar-kejaran, terjadi penembakan dan sebagainya. Ada banyak sekali masalah. Sekarang Pak Habib di penjara dan belum selesai di situ. Kasus-kasus yang dulu misalkan tentang chat mesum dibuka kembali dan ini akan disidangkan kembali dan lain sebagainya. Tentu saja ada banyak sekali pihak di Indonesia yang memikirkan hal ini. Ada banyak hal janggal di sini kalau mau disebut soal janggal. Kalau kita mau menelisik dalam sudut pandang teori konspirasi, di sini kita mengenal ada Protocol of Zion. Dalam Protocol of Zion ini ada protokol-protokol yang ternyata secara kasat mata dilaksanakan agendanya oleh orang-orang FPI, oleh Pak Habib Rizik. Misalkan di protokol ke-14, di situ disebutkan bahwa agamawan itu nama baiknya harus dicemarkan. Kenapa seperti itu? Karena elit global menghendaki tata dunia baru di mana pemerintahan global itu hanya satu dan agama global itu juga hanya satu. Karenanya agama-agama yang lain, agama-agama yang kuno, yang terlalu legal dan sebagainya itu harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Dijauhkan dengan masyarakat. Bagaimana caranya? Memunculkan tokoh-tokoh agamawan yang bisa dijelek-jelekan nama baiknya atau memunculkan tokoh agamawan yang malah memperburuk citra agamanya sendiri. Pak Habib Rizik dalam hal ini melaksanakan protokol itu. Jadi Pak Habib terlibat banyak sekali skandal, kemudian dianggap intoleran, dianggap bikin rusuh dan sebagainya. Ini menyebabkan kubu-kubuan di antara masyarakat bawah akar rumput dan akhirnya terjadi pertentangan, permusuhan, dan akhirnya dalam konteks ini kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa agama itu menjadi salah satu masalah yang paling ditakuti untuk dibahas, bahkan lebih ditakuti daripada politik. Jangan bahas salah agama, jangan singgung-singgung masalah agama, sensitif itu mah. Saya ngobrol, misalkan saya bikin episode tentang agama lain selain agama saya, misalkan Hindu, Kristen dan sebagainya, dianggap udah nggak usah ngikutin agama orang lain, nggak usah bahas agama orang lain dan sebagainya. Jadi agama itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif dan akhirnya banyak orang yang meninggalkan agamanya menjadi ateis, agnostik dan sebagainya karena menganggap agama tidak lagi memberikan pencerahan dan kehidupan yang lebih baik buat masyarakat. Alih-alih seperti itu, agama malah menjadikan masyarakat terpecah belah, kubu-kubuan, musuh-musuhan, rusuh dan lain sebagainya, menjadi sangat sensitif dalam hal ini. Protokol ke-14 yang dilaksanakan oleh Pak Habib Rizik itu juga tidak bisa lepas kaitannya dengan protokol ke-18 dan ke-19. Misalkan di 19 itu dikatakan bahwa elit global itu menghendaki agar negara-negara itu harus pecah belah. Rakyat itu akan dipilah dalam dua atau beberapa kubu dan mereka semua bermusuhan. Maka pemerintahan elit global akan mengambil alih negara tanpa disadari oleh masyarakat. Karena masyarakat sibuk kubu-kubuan. Dan akhirnya elit global itu akan menjalankan protokol yang ke-19. Baraya bisa cek sendiri bahwa di situ elit global itu akan menurunkan politisi-politisi yang mereka kuasai atau politisi-politisi yang tidak mereka kuasai tapi mereka pilih karena mereka bodoh dan korup gitu. Jadi pemerintahan di dunia ini dibagi menjadi dua, pemerintahan yang benar-beneran, tapi pemerintahan ini harus dikuasai oleh elit global atau Zionis atau Illuminati dan sebagainya. Atau yang kedua, pemerintahan itu tidak didukung oleh elit global karena elit global kan jumlahnya sedikit, tetapi agar mereka tidak melawan, pejabat yang dimaksud itu adalah pejabat yang korup, bebal, bodoh dan lain sebagainya. Nah, dalam hal inilah kita bisa melihat bahwa FPI dan Pak Habib Rizik itu adalah salah satu perwujudan dari elit global dalam peranannya di Indonesia, khususnya dalam 3 protokol yang barusan saya sebutkan, nomor ke-14, nomor 18, dan nomor 19. Apakah ini cocokologi? Bukan juga sebenarnya Baraya. Kita bisa melihat bahwa dulu, ini konteks sejarahnya ya, di masa lampau Indonesia itu adalah negara yang sangat kuat, bahkan disebutnya macan Asia. Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang bikin pesawat terbangnya sendiri, bahkan negara pertama di Asia mungkin ya. Kemudian perusahaan kapal laut, galangan kapal, kemudian perusahaan mobil itu juga sangat maju di era Orde Baru. Tetapi era Orde Baru itu digulingkan oleh pemerintahan oligark karena Orde Baru tidak lagi sesuai dengan kepentingan-kepentingan elit global.
banyaklah masalahnya. Sehingga bahkan IMF sendiri menyatakan secara terbuka bahwa Presiden Soeharto itu kami gulingkan secara sengaja biar Soeharto itu nggak neko-neko. Demikian pun dengan pejabat Amerika Serikat yang secara terbuka menyatakan bahwa krisis ekonomi di Indonesia itu buatan global, buatan mereka, rekayasa untuk menghancurkan pemerintahan Soeharto. Ini fix jelas. Nah, lalu siapakah Habib Rizik? Habib Rizik muncul di situ. Jadi Habib Rizik itu dimunculkan setelah Orde Baru lengser. Untuk apa? Untuk menjalankan agenda-agenda elit global. Maka kalau sekarang ada sebutan bahwa FPI itu didirikan para habaib, itu salah. Baraya bisa cek sumber yang paling awalnya bahwa FPI itu didirikan mendompleng nama habaib, tapi pendirinya adalah jenderal-jenderal di Indonesia. Di antaranya adalah Nugroho Jayusman, kemudian Pak Wiranto, kemudian Maijen Jaya Suparman, dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah, siapakah jenderal-jenderal yang dimaksud itu? Adalah orang-orang elit global. Baraya bisa ketahui bersama bahwa pemerintahan yang di tingkat elit itu pasti terkait atau disponsori oleh orang-orang elit global. Sumbernya kita sudah mengetahui bersama. Dari situlah kita bisa mengetahui korelasi antara FPI dengan elit global dilihat dari simbol-simbolnya. FPI segitiga sama seperti lambang mata Dajjal yang seperti itu gitu ya. Kemudian ada bulan sabit dan bintang yang di situ adalah lambang pagan dan lain sebagainya. Nah, simbol-simbol ini adalah simbol-simbol yang umum dimiliki oleh organisasi-organisasi yang disponsori atau dibentuk oleh elit global, Freemason dan lain sebagainya. Itu pula lah alasan kenapa FPI itu sangat dekat dengan Ahmad Dhani, musisi yang sangat kontroversial di Indonesia. Siapakah Ahmad Dhani? Jelas-jelas dia mengatakan dia itu adalah orang Yahudi, senang dengan lambang-lambang Yahudi. Bahkan secara terang-terangan dia suka bikin simbol-simbol Dajjal, simbol-simbol mata satu dan sebagainya di album-albumnya. Bahkan pernah juga beliau konser dengan bandnya dan anggota bandnya itu menginjak-injak lafaz Allah. Jadi dalam konteks ini jelas sudah bahwa elit global itu sudah menguasai wilayah Indonesia, bahkan untuk organisasi atau ormas semacam FPI. Begitu kan? Nah, Baraya subscriber lama saya mungkin langsung paham bahwa apa yang saya sampaikan barusan itu adalah narasi konspirasi. Jadi betapa mudahnya bikin teori konspirasi. Saya membuat teori konspirasi semacam ini dalam waktu 40 menit, jadi sangat mudah sekali. Seandainya saya diberikan waktu yang lebih luang, maka saya bisa bikin teori konspirasi yang lebih meyakinkan lagi. Tetapi yang lebih pasti itu adalah sebagai orang awam, jangan sekali-kali kita ambil masalah yang bukan menjadi hak kita untuk kita perbincangkan. Ini yang paling penting. Misal begini, ketika FPI ada orang yang meninggal, 6 orang, itu dibicarakan oleh khalayak. Khalayak itu adalah orang-orang yang tidak berwenang untuk membicarakan hal itu di forum publik. Mereka tidak paham. Yang lebih paham itu siapa? Para penegak hukum. Nah, kalau kita membicarakannya, kemudian men-share di Facebook dan sebagainya, inilah yang akhirnya menjadikan masalah menjadi tambah runyam. Grup WA jadi panas, teman sesama teman jadi bermusuhan, keluarga menjadi bermusuhan gara-gara yang satu pro FPI, yang satu menentang FPI dan sebagainya. Apa-apaan? Kita semua kan tidak dibiayai oleh FPI dan kita semua tidak dirugikan oleh FPI. Ngapain juga kita akhirnya ribut hanya gara-gara masalah itu? Biarkan pihak-pihak yang berwenang yang menyelenggarakan kasus itulah yang akan menyelesaikan masalahnya. Kita orang awam anteng-anteng aja. Jangan sampaikan masalah-masalah yang tidak pernah kita ketahui apa juntrungannya. Kalau Baraya menemukan berita ini, terlepas itu hoax atau tidak, jangan dulu disampaikan. Baraya tidak berwenang atas hal itu. Kecuali video ini, Baraya berhak dan berkewajiban untuk men-share video ini ke seluruh Indonesia. Biar adsense-nya banyak. Terima kasih karena sudah menyimak. Itu saja. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.